hari Jumat, wa bakaro, dan siang-siang lebih awal, berangkat lebih awal, berjalan, walau yarkab, dan gak naik kendaraan. Ini hadis ini sampai dipahami oleh sebagian orang dengan makna tekstual. Ada video yang viral misalnya, saking dia memahami hadis ini secara tekstualis, ketika dia ada jamaah naik kendaraan, ayo Pak Haji ikut, enggak, ayo Pak Haji ikut sama saya, enggak, karena Nabi turunnya katanya wa masya walam yarkab, jalan kaki dan enggak naik kendaraan. Tentu ini dipahami Bapak hadirin rahimahumullah dengan kondisi yang ditemui. Misalnya bapak-bapak udah tahu tinggalnya misalnya di Jatikarya, jadwal khutbahnya di Jatirangga, karena ngikutin hadis Nabi, mohon maaf saya nggak pakai motor, jalan kaki aja, bukan apa-apa, sampai di masjid bukannya khutbah pingsan. Ini jangan memahami hadis pokoknya kudu jalan kaki. Ustaz pakai motor itu, Ustaz pakai mobil itu, berarti kan amalin hadis. Ini pentingnya memahami hadis juga dengan pemahaman ulama. Kenapa Rasulullah menyampaikan dulu dengan jalan kaki dan tidak berkendaraan? Ini karena untuk syiar. Ketika Rasulullah SAW menyuruh para sahabat berangkat untuk sholat di Madinah, kalau naik kendaraan kurang kelihatan syiar. Ditambah di zaman Nabi kita Muhammad SAW, kalau kendaraan yang berupa unta dikumpulin semua dekat masjid gak nyaman. Maka Nabi saat Jumat turunnya jalan kaki dan gak naik kendaraan, gak bawa unta, jangan. Karena tempatnya sepi, mesinnya gak sebesar sekarang. Dan kalau semua yang datang udah mandi, udah pakai minyak wangi, udah pakai baju terbaik, ke masjidnya bawa otak, kira-kira wangi atau bunga? Pernah lagi bawa otak? Coba otak, baunya enak. Itu makanya konsepnya kemudian jangan berkendaraan. Karena di zaman Nabi kendaraannya otak. Nah kalau hari ini misalnya Pak Ustaz berangkat gak pakai apa-apa, jalan kaki, mana jam 11 lewat, nyampe sini keringatnya pasti bau. Mendingan naik mobil misalnya pakai AC, pakai minyak wangi, turun dari mobil ke masjid, waduh wangi usaha, pakai AC, coba jalan kaki, waduh gobios itu keringat. Tapi kalau dekat-dekat bisa tentu abdolnya jamaah jalan kaki. Kemudian wadana minal imam, nanti posisi saat Jumatannya gak jauh dari imam. Berarti datang lebih awal. Pas sama kemudian mendengarkan khutbah, walam yalhu, gak ada sia-sia dalam mendengarkan khutbah. Karena lahu bi kulli khutbati, maka Allah akan berikan pahala setiap satu langkah. Pahalanya adalah amalan setahun, pahala puasa dan pahala dia bangun malam. Coba. Jadi semakin jauh langkahnya, maka insya Allah pahalanya akan makin banyak. Itu artinya semakin banyak pengorbanan yang kita lakukan, insya Allah Allah akan anugerahkan pahala yang berlipat ganda pula. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam as-shalawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa ramadan ila ramadan mukaffaratun ma bainahunna idza tulibatil kabair. Kata Nabi, sholat yang 5 waktu, hari sholat Jumat ke Jumat yang lain, Ramadan ke Ramadan berikutnya, menghapus dosa-dosa di antara itu semua. Idza tulibatil kabair, walaupun ketika dia melakukan dosa-dosa besar, semua dengan amalan yang dia lakukan akan menghapuskan dosa-dosanya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita bahwa kita ingatkan jamaah kita agar lebih awal berangkat ke masjid, untuk lebih awal hadir di
sikap di masjid, dan bagi kita para asatidzah juga harus menjadi contoh bagi mereka, walaupun apelnya bagi khotib itu datangnya belakangan. Ya, jadi kalau ada yang pengen datang belakangan, suruh jadi khotib aja supaya jelas kedudukannya. Mudah-mudahan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW dengan adanya hari Jumat dapat kita amalkan, untuk kita perhatikan betapa kita punya al-Jum'ah Sayyidul Ayyam tadi. Semoga bermanfaat. Saya bacakan dalam kitab Syarh Ummah Al-Muhammadiyah di halaman 81. Mudah-mudahan di lain waktu kita akan lanjutkan kembali, dan saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika banyak kekurangan dan khilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi